Menjua-jua para pemirsa Sirulo TV. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan tinjauan berita harga sayur selama sepekan dari Senin 19 Juli 2021 hingga Minggu 25 Juli 2021. Tinjauan berita ini merujuk ke berita-berita yang telah disampaikan oleh rekan kami, Elizabeth Barus di Pasar Induk Lauci di Medan, ke media online Kahekolu selama sepekan. Berita sepekan pada kali ini diawali dengan membanjirnya cabai hijau di Pasar Induk Lauci pada Senin 19 Juli 2021. Membanjirnya cabai hijau ini diikuti dengan harapan para pedagang dan para petani bahwasanya menjelang Hari Raya Idul Adha, harga cabai hijau akan melesat. Namun, pasar sepi pengunjung. Harga cabai pun tidak naik hingga pada 3 pagi dini hari. Iya, baru tiba ini. Baru tiba dari Takengon. Ini yang datang dari Takengon ya. Di pagi harinya, setelah angkutan cabai dari Takengon tiba di Pasar Induk Lauci pada pukul 6 WIB, kita memperoleh kepastian harga cabai hijau. Memang turun dari 2 hari sebelumnya, yaitu dari Rp20.000 per kilogram menjadi Rp18.000 per kilogram. Cabai rawit halus turun dari Rp40.000 per kilogram menjadi Rp38.000 per kilogram. Dan cabai rawit kasar turun dari Rp35.000 per kilogram menjadi Rp33.000 per kilogram. Adapun cabai merah tetap seperti harga sehari sebelumnya pada kisaran Rp37 sampai Rp33.000 per kilogram. Kenaikan tipis terjadi pada cabai rawit jengki dari Rp28.000 per kilogram menjadi Rp30.000 per kilogram. Tapi kenaikan melambung terjadi pada cabai caplak dari Rp50.000 per kilogram menjadi Rp60.000 per kilogram. Fenomena kenaikan harga cabai sebenarnya sudah terlihat sejak pekan lalu. Dalam laporannya, rekan kami Elizabeth Barus menjelaskan penyebab kenaikan harga cabai ini adalah usainya masa panen cabai, khususnya cabai merah di banyak tempat. Sejak pekan lalu, cabai merah dari Liang Melas Gugung, Karo Barat, khususnya di lokasi transmigrasi lokal Kuta Kendit, bisa dikatakan sudah habis panen. Kuta Kendit merupakan salah satu sentra pertanian cabai merah Sumatera Utara. Usainya panen cabai merah di Kuta Kendit, yang awalnya dimulai oleh seorang petani asal Singapura ini, langsung dirasakan oleh warga Medan dengan melambungnya harga cabai, khususnya cabai merah. Hanya saja, parahnya jalan ke wilayah ini membuat harga cabai di tingkat petani sangat rendah. Ini merupakan masalah terbesar bagi para petani Kuta Kendit. Mereka masih belum melupakan kalau pembangunan jalan ke sana melalui pemekaran Liang Melas Gugung menjadi satu kecamatan tersendiri. Ini merupakan janji kampanye Bupati Karo yang sekarang ini. Keesokan harinya, di Selasa 20 Juli 2021 di pagi hari, bertepatan dengan Hari Raya Haji Idul Adha, terjadi kekacauan pada harga sayur. Dilaporkan oleh rekan kami Elizabeth Barus, sebagian besar sayuran di Pasar Induk Lauci tidak terjual karena tidak ada pembeli, pasar lengang. Dia menambahkan, timnya mengalami kesulitan mendapat daftar harga karena tidak ada sama sekali transaksi jual beli untuk beberapa jenis sayuran. Kepada redaktur Kahekolu yang tinggal di Leiden, Nederland, Juara Air Ginting, Elizabeth Barus menyampaikan, bayangkan pedagangnya memberi harga sekian, tapi barangnya sama sekali tidak ada yang terjual. Itu harga real atau harga apa? Serunya sambil tertawa lewat WhatsApp. Lucunya pada hari itu, wortel tiba-tiba melambung harganya. Padahal sayuran lain kebanyakan turun harga. Wortel daun naik dari Rp3.250 per kilogram menjadi Rp4.500 per kilogram. Penyebab kenaikan wortel adalah
banyak peturun malam yang mengambil libur pada hari raya haji itu, sehingga pasar kekurangan persediaan wortel. Sehari kemudian pada Rabu 21 Juli 2021, judul berita kami untuk berita sayur pagi dini hari pada pukul 3 waktu Indonesia Barat adalah harga wortel kembali normal, harga cabai tetap di atas. Normalnya harga wortel disebabkan oleh kembalinya para peturun malam beraktivitas dengan membeli wortel di salah satu pasar sentra wortel di dataran tinggi Karo, atau langsung ke para petaninya di Karo Julu, yang selanjutnya menjualkannya kepada para pedagang di Pasar Induk Lauci, Medan. Yang mau angkat barang dari perturun malam ini lagi nunggu barang siap dibongkar supaya mereka bisa pilih, ya. Adapun tetap mahalnya harga cabai adalah karena, sebagaimana telah kami sebutkan, usainya panen raya cabai di beberapa sentra cabai dan belum mulai panen raya di daerah Takengon yang biasanya pada bulan Agustus. Judul berita harga sayuran kita pada hari Rabu 21 Juli 2021 adalah seledri, prei, dan sayur putih melambung, cabai, tomat, kol, sayur pahit lotus, dan buncis naik. Hanya saja, kenaikan harga sayuran pada hari itu belumlah sangat menggembirakan para petani dan pedagangnya karena tidak diikuti oleh lancarnya penjualan. Pasar masih sepi pengunjung, kata rekan kami Elizabeth Barus melaporkan. Berita harga sayuran pada hari Kamis 22 Juli 2021 yang menonjol adalah membanjirnya cabai merah kotak dari Pulau Jawa. Untung saja membanjirnya cabai merah kotak dari Pulau Jawa ini tidak membuat jatuh harga cabai lokal yang kebanyakan pada saat ini berada di dataran tinggi Karo, terutama daerah Karo Julu. Kamis 22 Juli 2021. Cabai stabil, tomat turun, wortel, kentang, bawang, kol tetap. Seledri, prei, sayur putih turun. Terung boga, terung lemak, sayur pahit lotus, buncis, dan arcis tetap. Di hari Jumat 23 Juli 2021, rekan kami Elizabeth Barus melaporkan, harga cabai bisa dikatakan stabil, tapi mogok lakunya. Harga sayuran cenderung turun. Pasar kiranya masih belum berjalan normal sejak Hari Raya Haji Idul Adha. Ketidaknormalan pasar yang dimaksud terjadi saat Hari Raya Haji. Pasar Induk Lauci tiba-tiba saja lengang dengan sepinya pengunjung hingga beberapa jenis sayuran tidak mengalami transaksi jual beli sama sekali. Sejak itu, pasar masih tetap sepi walaupun sudah tidak selengang di Hari Raya Haji. Puncak permasalahannya terjadi pada hari Sabtu 24 Juli 2021. Di pagi dini hari, terlihat lonjakan harga cabai sehingga kita membuat semua judul berita, harga semua cabai naik. Saat itu, reporter kita, Elizabeth Barus, melihat penyebab naiknya harga cabai adalah minimnya pasokan cabai ke pasar induk Lauci. Dalam catatan kami di pagi dini hari inilah di tahun 2021, cabai caplak mendapatkan harga tertingginya, yaitu Rp65.000 per kilogram. Menarik tentunya menantikan apa yang terjadi pada pagi harinya setelah mentari muncul di ufuk timur setelah tibanya angkutan cabai dari Takengon. Kiranya pasokan cabai dari Takengon tidak banyak karena memang musim panen raya di sana baru mulai di bulan Agustus nanti. Di atas kertas, harga cabai akan naik lagi karena pasokan cabai dari Takengon tidaklah banyak. Sedangkan persediaan cabai pagi itu sangat minim. Tapi apa yang terjadi? Ternyata pengunjung pasar juga sangat minim. Rekan kami Elizabeth Barus melaporkan, sepinya pembeli memaksa pedagang menjual persediaan cabai mereka meskipun dengan harga merugi. Harga sayuran lain juga belum menggembirakan. Bila ini dalam keadaan normal, di atas kertas
harga-harga sayuran akan menjulang tinggi, khususnya cabai. Selain karena pasokan sayuran minim, di akhir pekan biasanya banyak pesta dan acara-acara adat. Adapun penyebab kurang lakunya sayuran ini adalah pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga banyak kegiatan ekonomi tidak bisa berlangsung, terutama oleh dibatasinya rumah-rumah makan dan restoran, serta kegiatan-kegiatan pesta dan acara adat. Lagi pula, meningkatnya angka orang-orang yang terpapar COVID-19 akhir-akhir ini membuat orang-orang enggan keluar rumah. Satu hal lagi yang menjadi penyebab sepinya pembeli adalah karena menurunnya daya beli masyarakat, sehingga warga ekstra berhati-hati mengeluarkan uang. Beberapa hal yang dapat kita catat untuk pekan ini adalah: pertama, kol tetap datar di harga Rp1.000 per kilogram, kecuali pada Hari Raya Haji turun ke harga Rp800 per kilogram. Kedua, tomat ukuran super naik turun pada harga Rp4.000 per kilogram, Rp4.500 per kilogram, dan Rp5.000 per kilogram. Ketiga, wortel daun datar pada harga Rp3.500 per kilogram. Keempat, kentang kuning ukuran super atau jumbo datar pada harga Rp7.500 per kilogram. Dan untuk pagi ini, cabai caplak mencetak rekor tertinggi dengan harga Rp65.000 per kilogram.